Oke, mulai kita. Siap. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Pati dan ini sore hari ini saya bersama dengan kakak-kakak senior saya. Wus, senior di umur, keluarga juga. Ya. Mungkin perkenalan dulu dari. Silakan kakak. Kakak duluan ya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Hendrik Sulanto Mere. Biasa disapa Hendrik, umur baru 24 tahun. 24 tahun? 24 tahun. Oke. 24? Ya. Serius? Serius ini? Oke. 9? 97, Pak. Masih dapat tahun 9. Masih dapat tahun 9. Oke, yang berikut ini mungkin saudara-saudara tidak asing lagi ya. Silakan nama. Perkenalan ulang lagi soalnya ini banyak penonton baru nih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pakna, kepanjangannya Paulus Kelauna. Sekian, Sekian. Oke, jadi pertemuan malam hari ini ya, saya undang kakak-kakak berdua ini. Saya mau kakak berdua tanggapi sedikit tentang berita yang kemarin sempat heboh di Kabupaten Melaka, yaitu terkait Araksi dalam mengaudit dana desa, dan itu adalah salah satu program kerja 100 hari dari bupati kita yang baru ya kalau tidak salah seperti itu ya kan. Nah, jadi itu kan terjadi pro dan kontra itu kan. Nah, ini saya maunya kedua belah pihak ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan kakak Pakna dan dia punya referensi dan pengen lebih ke inspektorat ya. Kalau kakak Hendrik lebih ke Araksi. Nah, mungkin saya minta sedikit tanggapan dari kakak Hendrik dulu. Setelah itu baru Om Pakna ya. Siap. Terima kasih. Jadi, pertama-tama saya memulai dari program 100 hari kerja. Ya, program 100 hari kerja maksud saya itu. Program 100 hari kerja ini merupakan program wajib dari Bupati Kabupaten Melaka dan Wakil Bupati Kabupaten Melaka. Bahwasanya memang Bupati memerintahkan inspektorat untuk mengaudit semua dana desa yang ada di Kabupaten Melaka ya. Artinya ruang lingkupnya hanya sebatas di Kabupaten Melaka, tetapi perlu ada kawalan pengawasan dari kita masyarakat biasa. Ya. Lalu kita sebagai masyarakat biasa itu belum tentu dipercaya untuk mengawal suatu kasus atau suatu persoalan dalam kehidupan masyarakat. Yang artinya ada satu lembaga di situ dia hadir di tengah-tengah untuk mengawal atau membedah satu persoalan atau yang laporannya dari masyarakat itu. Masyarakat. Jadi perantara begitu dari masyarakat Ya. ke ini dulu apa itu Araksi dia, Pak. Berarti yang Bapak maksud Araksi. Lalu pengharapan satu-satu dari masyarakat biasa itu kepada lembaga non pemerintahan, yaitu Araksi. Ya. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Korupsi. Yang berkedudukan di Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya dia inilah menurut saya pribadi bagus. Ada poin plusnya. Ada poin plusnya. Ada sisi positif dan negatifnya juga. Nah, sekarang kan kemarin ada berita bahwa jadi poinnya di sini Bapak lebih menempatkan diri sebagai masyarakat dan berarti mendukung Araksi ya berarti. 100% saya Mendukung Araksi. Nah, jadi kemarin ada salah satu berita yang menyatakan bahwa Araksi itu tidak punya wewenang penuh untuk ikut mengaudit dana desa. Mungkin saya kasih dulu untuk Bapak Pakna, mungkin Silakan. mau memberikan sedikit penjelasan. Baik. Boleh tanggapi juga yang tadi ya. Baik, terima kasih.
Saya kasih tahu dulu ini. Oke. Tugas dan fungsinya. Oh, tugas dan Oke, fungsinya betul sekali. inspektorat. Inspektorat atau juga mungkin di Araksi juga kayak. Oke, siap. Berarti bisa menyampaikan dua-duanya, boleh. Atau yang lain itu. Oke, Sehan. saya juga minum kopi supaya saya Oh, ini inspirasi. diskomunikasi pasti itu. Oh, boleh. Supaya saya bisa inspirasi. Oh, iya, iya. Mau Fiano, terkenal gitu. Oke, salah Fian, terkenal gitu dia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, santai. Kita mengoreksi bukan berarti memberikan kesalahan. Ya, betul, setuju. Baik, kalau dari saya begini, saudara-saudara berdua, Araksi ini patut untuk diapresiasi. Ya. Oke, karena sudah mewakili masyarakat, mendengar keluh kesahnya masyarakat. Betul. Oke, betul sekali ya. Salah satunya yang video viral kemarin itu di Kecamatan Laimanen, tepatnya kejadian itu di Desa Oen Naik, kalau nggak salah. Kalau saya menilai ketua Araksi itu harusnya diganti atau dinaikin pangkat gitu, menjadi KPK saja. Oke, karena ketika dia audit atau katakan dia ke salah satu desa Oen Naik, dia langsung mempunyai data yang valid. Kalau dari KPK, inspektorat dan segala macam butuh waktu mungkin 10 hari atau mempunyai data yang valid. Tetapi Araksi ini sangat keren. Dia cuma 1 hari dan mempunyai data-data yang valid. Dan sudah menduga atau mengklaim bahwa inspektorat itu ada konspirasi sepertinya begitu. Sekarang kita berbicara tentang audit. Kita tahu tugas Araksi itu bukan audit, melainkan investigasi, betul ya? Investigator dia. Tentu pemerintah Kabupaten Melaka itu jangan membiarkan Araksi itu berkeliaran seperti layaknya penyidik itu. Karena tanggung jawabnya penyidik itu salah satunya inspektorat provinsi, kabupaten, dan KPK. Untuk eksternalnya itu polisian atau kejati. Nah, itu sebenarnya tanggung jawabnya untuk audit keuangan itu gitu. Nah, berarti itu sedikit penjelasan. Artinya di sini memang kerjanya sudah luar biasa, tapi sudah melebihi batas ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, Artinya naikin aja jadi KPK ya. Mendingan jadi KPK biar langsung jadi penyidik. Turun ke lapangan langsung punya fakta yang valid gitu. Dapat dari mana gitu? Itu harus dipertanyakan vitalitasnya tuh. Oke. Berarti saya mungkin langsung lempar ke Pak Hendrik ya. Baik, Mungkin terima bisa kasih. menanggapi sedikit. Ya, Karena terima kasih, kayaknya Pak. semakin seru ini. Semakin seru memang. Seru lah ya mereka. Tapi sebelumnya saya seruput kopi dulu biar Siap. panas. Oke, siap. Saya sambil aja ya nanti. Siapa tahu. Di sini pembahasan semakin panas tentunya. Ada sedikit gesekan pendapat sih sebenarnya. Ya. Tetapi saya netral. Oke, Menganggap netral. itu bahwa netral. Oke. Kita memberikan pendapat, tentu ada sebuah argumentasi. Menurut saya bahwa turunnya Araksi ke Melaka pada beberapa minggu kemarin, dia tidak memposisikan diri sebagai audit, Bukan sebagai auditor ya. sebagai auditor. Dia sebagai investigator. Investigator karena memang itulah wewenang lembaga non pemerintahan. Dan secara legal undang-undang pun memang wewenangnya hanya investigator. Tidak melebihi dari situ. Jadi ketika dia turun ke desa, maka kita harus berpikir ke belakang. Artinya ada aduan dari masyarakat. Karena lembaga non pemerintahan itu hanya mewakili suara masyarakat. Berarti Araksi ini bergerak karena masyarakat, bukan karena pemerintah ya. Bergerak karena pemerintah. masyarakat. Oke. Mungkin Abang mau kasih ya, silakan. Oke, jadi begini, saudara. Kita tahu bahwa di video yang beberapa hari itu viral itu kan bila turun ke sana meminta salah satu akuntansi itu. Mungkin saudara nonton juga Saya gitu. nonton. Iya, itu betul sekali ya. Tapi kewenangan Araksi itu sehingga harus tahu dokumen negara itu apa gitu. Bukankah dokumen itu rahasia untuk negara gitu. Yang audit itu kan jelas inspektorat provinsi atau kabupaten. Salah satunya eksternalnya kepolisian atau KPK gitu. Tapi Araksi seolah-olah itu dia diposisikan di KPK atau di kepolisian gitu. Nah, ini harus dipertanyakan. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Araksi, bahwa saya tetap tegas mengatakan bahwa itu bukan audit.
Itu investigator, investigasi. Terus apa kewenangannya? Kapan hari Araksi itu bilang Oke. mana akuntansinya? Saya Atau bagaimana? sebelum masuk pada poin inti, saya mau Itu harus jelas dulu supaya Ya, Araksi siap. itu tahu gitu ya tugas dan fungsinya gitu. Dia harus posisikan mana yang lembaga dan mana yang non lembaga gitu. Dan Araksi mungkin jelas itu bukan lembaga dan pemerintahan. pemerintahan. non pemerintahan, dan siapapun pasti tahu itu. Artinya begini, kalau kita hanya sekedar pergi ke suatu tempat lalu kita pulang kembali, maka tujuan dari kita ke sana itu saya rasa tidak ada fungsinya. Paham? Ya. Ya, itu gambaran. Begitupun dengan tujuan Araksi turun ke Kabupaten Melaka, khususnya kedua desa itu. Memang secara undang-undang Araksi tidak punya wewenang untuk audit, Melainkan melainkan cuma investigasi. Tetapi kalau hanya ke sana dan kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, seperti bukti, ya, bukti dari penyeleweng dana desa. tapi saudara tahu dari Saya mana? tunggu dulu. Saya Maksudnya masih begini. jelaskan. Ini kan masih Sabar ya. Enggak, maksudnya begini, saya potong sedikit. Nah, Paling tidak kan Araksi ini kan punya data ketika mendengar aspirasi dari masyarakat bahwa oh desa ini ada dugaan. Tetapi kan hanya ke sana tanyakan atau bagaimana. Lalu langsung minta akuntansi itu kan salah sekali. Dan saya pertanyakan juga dia dapat data dari mana bahwa Oke, itu ada baik. dugaan korupsi segala macam itu. Itu dapat dari mana saudara gitu? kalau kita pertanyakan dapat dari mana dan siapa, saya rasa saya tidak bisa menjawab. Berarti saudara nggak punya data istilahnya datang ke sini. Saya sebagai masyarakat biasa dan hanya menyuarakan dukungan penuh untuk Araksi. Dan saya berlogika sesuai yang saya tahu. Data adalah wewenang non lembaga dan pemerintahan. Kalau kita bicara data. Tapi tujuan saya menjelaskan supaya kita paham. Artinya tujuan kita sama, mencari solusi yang baik untuk Kabupaten Melaka. Iya. Tentu di sini tidak ada yang kita persulitkan dan persoalkan. Periksa kwitansi, memeriksa berkas-berkas lainnya. Saya rasa tidak jadi persoalan juga. Kenapa? Kenapa tidak jadi persoalan? Karena memang Araksi harus ada bukti sedikit, paling tidak 10% untuk membawa persoalan penyelewengan dana desa ini ke Kejari supaya bisa diproses. Begitu. Artinya memang pada dasarnya itu Araksi itu punya wewenang juga untuk melihat data-data itu atau tidak? Saya rasa tidak jadi persoalan kalau dia hanya sekedar melihat untuk menjadikan barang bukti bahwa di desa itu ada penyelewengan dana desa. Oke, mungkin ada Tidak tanggapan. menutup kemungkinan bahwa itu dia memposisikan diri sebagai KPK, polisi penyidik, dan inspektorat dan BPK. Tidak menutup. Artinya itu sangat bisa ya. Sangat bisa kalau menurut logika saya. Ya. Sepanjang itu dia tidak memposisikan diri sebagai lembaga pemerintahan. Oke, siap. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Ya boleh saja. Toh juga nanti kan ujung-ujungnya dilapor ke Kejati. Betul. Dan kalau tidak ada hasilnya juga nanti mungkin Araksi berpendapat oh mungkin lembaga ini ada konspirasi. Padahal mungkin datanya tidak valid gitu. Nah ini Oke. Saya bisa tanggapi. silakan. Silakan. Kalau bicara soal pendapat tentang suatu proses, khususnya pada audit, saya rasa bukan hanya Araksi yang memberikan pendapat bahwa lembaga ini konspirasi kerjanya tidak jelas, tetapi kita sebagai masyarakat biasa pun bisa memberikan pendapat terhadap kinerja Ya. daripada proses tersebut. Jadi bukan hanya Araksi, tetapi kita semua pun bisa berpendapat, bisa mengatakan bahwa itu tidak benar. Artinya waktu Araksi turun ke lapangan ke kedua desa tersebut itu mendapatkan bukti bahwa di situ ada terjadi kasus korupsi atau dan sebagainya, penyelewengan uang. Mendapat itu memang buktinya mendapat data dari inspektorat atau memang dari nota itu atau Kalau bisa saya sampai lihat pada video itu memang ada bukti fisik, bukti fisik. yang artinya Bukti fisik apa ini? seperti kwitansi itu Artinya dia minta akuntansi. untuk melihat, bukan mengambil dan Berarti mengambil. melihat gitu ya. Hanya sekedar melihat Nah untuk itu memastikan. artinya harus tahu Ah. apa tuh tujuan dan fungsinya Araksi itu. Ya, dia tidak mengambil untuk mengantongi dan kemudian bawa pulang.
tetapi dia hanya melihat seberapa jumlah yang sudah Oh, terpakai ini, dan tidak terpakai. Ya, uangnya yang terpakai sekian dan tidak. Ya, Oke. sehingga hasil itulah yang menjadi laporan kepada Kejari supaya menindaklanjuti itu. Kalau dia hanya sekedar ke sana tanpa melihat apa-apa, lalu pertanyaannya tujuan dia ke sana untuk apa? Bisa. Jadi begini. Boleh saja, tetapi dari lembaga desa, pemerintahan atau pusat desa, ya tidak akan kasih karena beliau itu bukan siapa-siapa gitu. Kecuali ada inspektorat yang meminta, pasti. Tapi kalau disalahgunakan oleh Araksi katakanlah, mungkin desa juga tidak tahu siapa orang ini yang datang. Tiba-tiba dia bilang, saya Araksi atau kayak begitu. Saya mau lihat kwitansinya. Bapak siapa gitu? Itu harus tahu dulu. Mungkin tentu dari kepala desa tidak akan kasih hal itu. Berarti tapi kan kalau misalnya Araksi turun ke desa ya kan, pasti ada surat perintah dong, Ya. atau tidak? Surat perintah dari siapa? Misalnya dari pemerintahan atau memang itu memang aksi sendiri murni dari Aksi sendiri. dorongan dari masyarakat itu. Di sini saya tidak memihak bahwa Araksi mendapatkan izin. Itu memang inisiatif sendiri karena memang ada aduan dari masyarakat. Kalau Oke, bukan siap, Araksi paham. lalu siapa lagi? Apakah kita harus menunggu audit per tahun dulu baru kita bisa mengetahui? Sedangkan penyelewengan dana ini hampir setiap tahun tuh ada. Ya. Tapi ya maka di sini menurut saya tindakan yang diambil oleh Araksi ini bagi saya sangat bagus. Artinya dengan adanya Araksi ini bisa ada transparansi dari Dalam antara masyarakat dengan inspektorat atau pihak pemerintahan ya. Sangat betul, Pak. Nah, mungkin Bapak ada sedikit tanggapan. Iya, betul sekali ya. Saya kan dari tadi bilang patut diapresiasi karena sudah mewakili. Tetapi harus tahu mekanismenya gitu. Jangan Langkah-langkahnya. ya, jangan ke sana diposisikan sebagai mungkin inspektorat atau KPK. Itu kan bukan kewenangannya Pak gitu. Kita patut diapresiasi karena sudah berusaha untuk mewakili masyarakat. Nah, tetapi harus tahu mekanismenya. Atau nanti lama-lama ketika lapor ke Kejati, lapor ke dugaan tersebut, ujung-ujungnya kalau data tidak valid nanti dibilang konspirasi. Nah, ini harus tahu supaya masyarakat juga yang mengharapkan itu biar jelas gitu. Kan data tidak valid, tiba-tiba lapor ke Kejati, proses apa? Kan tidak ada data masalahnya. Dan inspektorat katakanlah tidak ada kok korupsi. Tapi dari Araksi menemukan ini, dapat dari mana itu? Itu harus dipertanyakan juga. Betul. Ha. Begitu Pak. Kalau Pak menanyakan soal Araksi, kenapa tidak melalui inspektorat? Kenapa tidak ambil data dari sana? Saya rasa tidak ada hubungan. Lembaga non pemerintahan dengan pemerintahan itu sudah ada sekat di situ secara legal undang-undang. Tentu tugas dan wewenangnya pun sudah disekat. Oke, Kan dari selama ini kan beberapa desa itu kan diurus sama inspektorat ya, Ya. yang kita tahu. Terus kenapa dua desa itu mungkin dilanggar atau bagaimana sehingga masyarakat bisa mengadu ke Araksi? Oke, mohon maaf saya klarifikasi sedikit. Bukan dua desa, mungkin saya salah. Yang saya baca itu atau yang saya melihat di video itu desa Onai kalau nggak salah. Oh, next saja. Oh, desa Onai di Kecamatan Laimanen, kan gitu. Oh, satu desa ya. Satu desa. Tapi kalau kita melihat ya, boleh saja Araksi itu mewakili masyarakat. Tapi kita kembali lagi, kalau untuk laporan ke kejaksaan atau ke kantor polisi itu kan punya data yang valid gitu, data yang akurat gitu. Dari mana? Terus dugaan-dugaan itu dari mana? Temuannya dari mana temuannya? Katakanlah nanti Araksi, oh saya menemukan ini, tapi ditelusuri di inspektorat, nggak ada kok. Semua data LPG semua lengkap gitu. Dan kita tahu bahwa 100 hari kerja Bapak Bupati sekarang semuanya terbuka tanpa terkecuali, semuanya diaudit dan sudah dikembalikan kita beberapa hari itu. Nah, dari mana? Ya dugaan-dugaan lainnya. Sedangkan sekarang Bupati sekarang kita ini orangnya welcome, semua terbuka. Artinya Bapak dapat dari mana ini gitu? Nah, Mungkin mau kasih Saya tanggapan. tanggapi. Kalau kita mempertanyakan data itu ambil dari siapa, maka saya bilang data itu ambil dari masyarakat. Tanpa harus pengetahuan inspektorat. Karena yang mungkin- sebenarnya lembaga non pemerintahan itu tidak perlu inspektorat tahu tentang kedudukan lembaga non pemerintahan. Bahwa
kedudukan yang paling tertinggi dalam birokrasi itu adalah masyarakat, bukan pemerintahan. Bukan pemerintahan. Atau juga dalam hukum yang memerintah itu adalah hukum, bukan orangnya. Hukum paling tertinggi ini kan kekuasaan di masyarakat, bukan di pemerintahan. Jadi apa salahnya kalau masyarakat melihat, mengalami, dan mengetahui bahwa di salah satu desa itu ada penyelewengan dana, maka dia melaporkan. Melaporkan ke Araksi ini yang Araksi ini. mewakili. Lapor ke? Araksi. Lapor ke Araksi? Iya. Oke, terus Araksi lapor ke? Tunggu dulu, biar saya jelaskan mekanismenya. Jadi, dugaan yang sudah didapat oleh Araksi itu tidak selamanya harus diproses secara hukum. Karena dia diposisikan diri sebagai mengantar. Dia tidak punya wewenang untuk mengelola, membedah kasus tersebut. Penyidik kepolisian berhak untuk menyelidiki laporan tersebut. Ketika di sana terdapat dugaan, baru dinaikkan prosesnya ke kejaksaan. Dilimpahkan ke kejaksaan negeri, baru diproses lagi. Setelah itu menguatkan dan ada 2 bukti yang sangat kuat, maka dilimpahkan lagi kepada pengadilan untuk diproses. Jadi kalau kita persoalkan data itu ambil dari siapa, maka saya pribadi data itu ambil dari masyarakat, tidak lain dari siapa-siapa. Mungkin seperti itu. Boleh saja gitu. Memang masyarakat itu yang diutamakan sepertinya gitu ya. Ya boleh saja klaim ditemukan atau dugaan-dugaan dilaporkan saja gitu. Iya. Tetapi begini, ketika kalau tidak ada unsur-unsur dugaan dan sudah dilaporkan tidak terbukti, ya harus teman-teman juga harus terima karena memang benar mungkin tidak ada data-data yang valid gitu. Siap. Karena di Kejati juga kepala sih menyelidiki bagaimana prosesnya kan gitu. Tetapi kesana hanya membuat satu data, kesana melaporkan, mungkin tidak cukup itu. Karena sekarang inspektorat di pemerintahan sekarang ini terbuka gitu, tanpa terkecuali. Di mana ada dugaan, sekat, gitu. Oke. Kita jeda dulu.